Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih buat waktunya sudah mau bersedia jadi audiens kita. Kita di sini dari kakak-kakak Universitas Muhammadiyah Gresik, Prodi Ilmu Gizi. Sebelumnya perkenalkan nama kakak-kakak yaitu Aku Mezia. aku Kadia. Aku Naya. Aku Cindy. Oke, di sini kita mengadakan sharing, lebih ke sharing session ya, tentang ilmu kita yang udah kita dapat di ilmu gizi. Nah, di sini kita mengangkut tema yaitu mengenal eating disorder. Eating disorder sendiri ini adalah gangguan perilaku makan yang berkaitan dengan pikiran, perasaan, dan serta pola makan yang tidak sehat. Bukan karena hanya ingin kurus, tetapi eating disorder juga ini sudah mengganggu kesehatan fisik, mental, dan pola makan sehari-hari. Ini benar-benar apa? Nah, eating disorder sendiri itu ada tiga. Nih ada tiga. Ada anoreksia nervosa, terus ada bulimia nervosa, sama ini aku agak susah nyebutnya ini. Inge eating disorder gitu. Nah, anoreksia nervosa sendiri itu pembatasan makanan secara berlebihan karena dia takut naik berat badan gitu. Jadi kayak gini, kalian pernah nggak ngerasa kayak kalau misal jajan banyak-banyak atau aku kalau makan 3 hari sekali tuh kayaknya kebanyakan deh, aku makin gendut deh nanti kalau makan segini. Pernah nggak kayak gitu? Nggak pernah ya, alhamdulillah nggak pernah. Nah, terus yang kedua ada bulimia nervosa. Itu sering makan dalam jumlah yang besar. Kira-kira teman-teman kalian ada nggak yang kayak gitu? Atau ternyata kalian sendiri? Nggak ada, alhamdulillah nggak ada. Terus ada tadi, aku susah nyebutnya tadi, binges eating disorder. Itu sering makan dalam jumlah banyak juga, tapi ini tanpa terkontrol. Dia itu diikuti dengan upaya mengeluarkannya sering disertai perasaan bersalah dan malu. Jadi orang yang kayak gini, dia makan banyak banget, dia suka makan banyak, tapi dia juga ngerasa bersalah karena makan itu. Paham ya? Paham kan ya? Oke. Lanjut. Nah, jadi di eating disorder atau gangguan makan itu ada tanda-tanda yang perlu kalian waspadai juga. Nah, pertama itu membatasi makanan atau melewatkan waktu makan. Jadi kita itu kayak khawatir dari berat badan kita gitu. Takut kalau berat badannya naik gitu. Terus sering nimbang berat badan, merasa bersalah kalau habis makan, kayak takut gemuk deh gitu. Terus pola makannya juga tidak teratur, sering lelah, pusing, terus mood swing gitu ya. Perubahan suasana hati yang drastis gitu. Untuk dampak buat kesehatannya, dampak fisiknya itu bisa kekurangan gizi. Terus juga bisa gangguan hormon seperti haid tidak teratur, terus rambut rontok, kulit kering, lemah, mudah lelah, pusing. Terus juga bisa gangguan jantung sama gangguan pencernaan. Untuk dampak mental sama emosionalnya itu biasanya cemas, stres, depresi, rendah diri, tidak percaya diri, sulit berkonsentrasi, dan menurunnya kualitas hidup. Jadi, ayo coba bangun hubungan yang sehat dengan makanan, dengan makan yang teratur, cukupi cairan setiap hari, hargai tubuhmu dengan fokus kepada kesehatan, bukan pada penampilannya. Terus terima dirimu apa adanya, dan bicarakan perasaanmu dengan orang yang tepat. Mungkin tentang eating disorder ini mungkin ada yang mau ditanyakan. Tapi semua paham ya? Oke. Jadi poinnya di sini itu eating disorder adalah kembali ke diri kita sendiri. Kita bukan jadi kembali
kembali ke diri kita sendiri. Kita yang harus bisa mengontrol diri kita sendiri dari segi makanan, dari segi kebiasaan di sehari-harinya. Jadi itu yang akan mencegah dampak tadi yang disebutkan sama Kak Naila, dari dampak untuk kesehatan sendiri buat tubuh kita. Oke. Mungkin ada yang Kak Ya. Dari tanda-tanda yang udah tadi disebutin sama kakak-kakak, kira-kira kalian ada nggak gini ngerasa kayak wah akhir-akhir ini rambutku rontok gitu? Ada nggak? Ada. Kalian ini nggak akhir-akhir ini sering rambutnya rontok nggak? Ada. Terus kalian ini nggak yang sering tiba-tiba kalian ngerasa capek, ngerasa pusing tiba-tiba gitu? Ada nggak? Ada. Masa kayak gitu? Nah, itu tuh mungkin bisa jadi salah satu kalian mengalami eating disorder. Tapi itu bukan bisa jadi pemicu utama. Salah satunya kan ada banyak, nggak cuma soal itu. Apalagi kalau kalian nggak ada yang tiba-tiba kepikiran pengen diet kan? Nggak ada kan? Nggak ada pengen diet kayak ikut-ikut TikTok itu minum minuman herbal biar tinggi badannya naik atau berat badannya turun, nggak ada kan? Nggak ada, alhamdulillah kalau gitu. Karena itu mungkin bisa jadi salah satu penyebab eating disorder itu. Untungnya nggak ada, jadi ya sudah, alhamdulillah. Ada yang mau? Sudah, nggak ada yang mau ditanyakan? Oke, mungkin sekian dari kakak-kakak. Sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktunya di sini ya. Mungkin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.